Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa STKI PPI Makassar dari kelompok 3 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Di sini kami akan menjelaskan istilah-istilah dalam anatomi tubuh manusia. Saya atas nama Merlis Nirmala Putri dengan NIM 1811065. Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 183111061. Dari kelompok 3, saya akan menjelaskan tentang istilah anatomi dalam tubuh. Selanjutnya, nama saya Angelina Multi, NIM 183111063. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah gerakan anatomi. Oke, selamat pagi semuanya. Saya anggota kelompok 3 mata kuliah Anatomi Fisiologi. Saya atas nama Albertus Hambur dengan NIM 183111066. Oke, Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas materi tentang istilah-istilah dalam anatomi tubuh manusia. Jadi yang pertama yaitu pengertian istilah anatomi. Jadi istilah anatomi itu merupakan hasil kesepakatan dari berbagai ahli-ahli anatomi sedunia yang dikenal sebagai terminologia anatomika. Jadi istilah anatomi ini mempunyai arti yang tepat yang dapat digunakan dalam dunia kedokteran dan dunia biologi. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh dan hubungan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang kedua yaitu istilah lokasi anatomi. Yang pertama yaitu posisi anatomi. Syarat posisi anatomi yaitu berdiri dengan tegak, dengan kepala dan mata, serta jari kaki menghadap ke depan. Ya, dapat kita lihat pada gambar. Jadi, yang kedua yaitu kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka dan menghadap ke depan, ya seperti pada gambar ya. Dan kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Bagian ketiga adalah bidang anatomi. Jadi bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Yang pertama yaitu bidang median atau medianus. Jadi bidang median atau medianus ini adalah bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian yang sama sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Yang kedua yaitu bagian koronal atau frontalis, yaitu bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital, membagi tubuh menjadi bagian depan atau frontal dan bagian belakang yaitu dorsal. Bagian depan frontal dan bagian belakang dorsal. Yang ketiga yaitu bidang horizontal atau transveralis. Ya, bidang ini terletak melintang melalui tubuh bidang X dan Y. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bagian bawah interior. Oke, selanjutnya bidang sagital atau bidang paramedian, yaitu bidang yang sejajar dengan bidang median, tetapi membagi tubuh menjadi bagian kanan dan bagian kiri yang tidak sama. Bagian keempat yaitu istilah letak tubuh manusia. Yang pertama yaitu superior atau bagian atas atau yang disebut juga dengan kranial, yang artinya lebih dekat kepada kepala. Jadi contohnya yaitu mulut lebih superior terhadap dagu. Yang kedua yaitu inferior, artinya bawah atau biasa disebut juga dengan caudal. Jadi artinya yaitu lebih dekat pada kaki. Jadi contohnya yaitu pusar terletak inferior terhadap payudara. Yang berikut yaitu anterior atau depan, artinya lebih dekat ke depan. Contohnya yaitu lambung terletak anterior terhadap limpa. Berikut yaitu posterior atau belakang. Jadi artinya lebih dekat ke belakang. Contohnya yaitu jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Berikut yaitu superficial atau disebut juga dangkal atau mendekati. Artinya lebih dekat ke permukaan. Contohnya yaitu otot kaki terletak superficial dari tulangnya.
Berikut yaitu profunda, artinya dalam, yang memiliki arti yaitu lebih jauh dari permukaan. Contohnya yaitu tulang hasta dan pengumpil ini terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Berikut yaitu medial atau dalam atau bagian tengah, artinya lebih dekat ke bidang median atau bagian garis tengah. Jadi contohnya itu jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Selanjutnya lateral atau luar, yaitu artinya menjauh bidang median. Contohnya yaitu telinga terletak lateral terhadap mata, ya. Selanjutnya proksimal atau lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal anggota, mendekati badan. Ya, mendekati badan ya artinya contohnya yaitu siku. Siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Ya. Selanjutnya itu distal atau bawah, artinya lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contohnya pergelangan tangan terletak distal terhadap siku, ya. Istilah berikut yaitu internal, artinya bagian dalam, dan eksternal, artinya bagian luar. Berikut yaitu dextra, artinya bagian kanan, dan sinistra, artinya bagian kiri. Berikut yaitu lateral, artinya bagian samping, atau sentral, artinya bagian pusat. Berikut yaitu ascendens, artinya bagian yang naik, dan descendens, artinya bagian yang turun. Berikut yaitu ventral, artinya bagian depan ruas tulang belakang, dan dorsal yaitu bagian belakang ruas tulang belakang. Berikut yaitu visceral atau selaput bagian dalam, dan varietal yaitu selaput bagian luar. Selanjutnya yaitu transversal, artinya melintang. Selanjutnya adalah istilah gerakan anatomi. Istilah gerakan anatomi yang pertama adalah gerakan fleksi dan gerakan ekstensi. Gerakan fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan, sedangkan gerakan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Jadi gerakan fleksi dan ekstensi ini biasa terjadi pada ruas jari, siku, dan lutut. Saya akan mempraktekkan gerakan fleksi dan ekstensi pada ruas jari. Seperti ini contohnya ya. Luruskan tangan ke depan. Ketika ruas jari kita menekuk seperti ini. Seperti ini ya. Ruas jari yang menekuk ini yang dinamakan dengan gerakan fleksi. Ketika ruas jari kita kembali lurus ke depan seperti ini, gerakan ini yang dinamakan dengan gerakan ekstensi, karena gerakan ekstensi ini adalah gerakan untuk meluruskan. Nah, contoh yang kedua yaitu pada siku. Ketika siku kita akan menekuk seperti ini yang dinamakan dengan gerakan fleksi. Ketika tangan kita kembali lurus ke depan seperti ini yang dinamakan dengan gerakan ekstensi. Contoh yang ketiga adalah pada lutut. Seperti ini ya. Gerakan fleksi. Ini yang dinamakan dengan gerakan fleksi. Ketika kaki kita akan lurus ke depan begini, ini yang dinamakan dengan gerakan ekstensi. Istilah yang kedua adalah gerakan aduksi dan gerakan abduksi. Gerakan aduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Sedangkan gerakan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Jadi, contoh gerakan aduksi adalah ketika posisi badan kita tegap lurus seperti ini. Perhatikan pada tangannya mendekati tubuh seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah contoh gerakan aduksi. Contoh gerakan abduksi adalah seperti ini ya. Ketika tangan kita membuka keluar seperti ini atau merentangkan tangan kita keluar seperti ini. Ini yang dinamakan dengan gerakan abduksi. Istilah gerakan yang ketiga adalah elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan mengangkat, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan.
Saya ambil contoh gerakan elevasi ketika kita mengangkat kepala kita atau mengangguk ke atas. Seperti ini contohnya. Ini adalah gerakan elevasi. Ketika kepala kita menurunkan atau menundukkan ke bawah lagi, seperti ini yang dinamakan gerakan depresi. Istilah yang keempat adalah gerakan inversi dan gerakan eversi. Gerakan inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan gerakan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke luar tubuh. Jadi seperti ini contohnya ya, gerakan inversi. Misalnya kita seolah-olah melihat kotoran yang ada di telapak kaki kita, ya seperti ini ya. Ini yang dinamakan dengan gerakan inversi. Sedangkan gerakan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Jadi seperti ini. Saya ambil contoh ini. Misalkan kita seolah-olah melihat telapak kaki kita, melihat mata kaki kita seperti ini ya. Jadi memiringkan keluar seperti ini, keluar tubuh. Nah, ini adalah contoh gerakan eversi. Istilah gerakan yang kelima adalah supinasi dan pronasi. Gerakan supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Jadi seperti ini contohnya ya, gerakan supinasi. Gerakan supinasi seperti ini, seperti orang sedang meminta sesuatu. Sedangkan gerakan pronasi adalah seperti ini contohnya, seperti ini ya. Jadi gerakan pronasi dan supinasi ini hanya untuk di pergelangan tangan saja. Istilah yang keenam adalah endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumpu panjang tulang yang bersendi atau rotasi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Baik, itulah tadi penjelasan tentang istilah gerakan anatomi. Selanjutnya kita menjelaskan tentang istilah sumbu atau aksi gerakan dan istilah bangunan lengkung. Aksis gerakan yang pertama adalah aksis sagital. Aksis sagital yaitu garis yang memotong bidang gerak sagital dengan bidang gerak transversal. Jadi aksis sagital ini adalah aksis yang berjalan dari permukaan belakang ke permukaan depan tubuh dengan arah panah sagital dan tegak lurus dengan kedua aksis lainnya. Jadi gerakan anggota badan dan gerakan suatu persendian disebut berdasarkan arah atau posisinya terhadap badan, aksis sendi. Yang kedua, aksis transversal adalah garis yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal, atau aksis gerakan transversal ini adalah aksis yang berjalan tegak lurus dengan aksi longitudinal dan berjalan dari kiri ke kanan. Istilah yang ketiga, aksis longitudinal adalah garis yang memotong bidang gerak median dan frontal dan berjalan dari atas ke bawah, atau aksis longitudinal ini adalah garis lurus yang ditarik dari titik berat dari nose ke tail. Selanjutnya, istilah bangunan lengkung itu yang pertama adalah fossa. Fossa adalah nama umum lengkungan. Jadi fossa ini seperti pada gambar ini terletak pada nomor 2 ya. Yang kedua, fossula. Fossula adalah fossa yang berukuran kecil. Dan yang ketiga, fovea adalah lekuk yang agak rata seperti terlihat pada gambar nomor 1 ya. Yang keempat, foveola adalah fovea yang kecil. Yang kelima adalah sulcus, adalah alur atau lekukan. Jadi sulcus ini seperti pada gambar
terlihat di nomor 5 dan 13. Ada pula contoh gambar sulcus ini terletak pada nomor 12, 13, dan 14. Yang keenam, incisura atau taki atau torehan. Jadi incisura ini seperti terlihat pada gambar nomor 11. Lanjut materinya, bagian-bagian dari istilah anatomi dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama itu tengkorak otak atau neurokranium adalah sekumpulan tulang yang membentuk struktur wajah dan kepala, sekaligus melindungi otak dari benturan. Itulah pengertian dari tengkorak otak, atau dalam bahasa ilmiahnya itu neurokranium. Lanjut, bagian-bagian dari tengkorak otak. Yang pertama itu kita lihat di gambar tulang dahi, atau dalam bahasa ilmiahnya itu frontal, adalah tulang yang berbentuk pipi yang membentuk dahi. Tulang ini juga membentuk bagian atas sakit mata. Sakit mata adalah rongga tempat berdiamnya bola mata. Lanjut, yang kedua, tulang ubung-ubung, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah parietal. Jumlahnya ada 2 di kedua sisi kepala serta menyatu di tengah-tengah. Tulang ini letaknya tepat di belakang tulang frontal. Lanjut, yang ketiga, tulang nasal atau tulang hidung yang berbentuk batang hidung. Nah, yang tulang hidung ini, atau dalam bahasa ilmiah itu tulang nasal, dia di bagian muka dia yang paling panjang tulangnya. Selanjutnya yaitu tulang laskrimal, adalah tulang yang terkecil di bagian wajah. Selanjutnya, tulang tepis, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah ethmoid, berletak di depan tulang sphenoid. Tulang ini juga menjadi bagian dari kumpulan tulang-tulang yang berbentuk struktur rongga hidung. Lanjut, tulang baji, atau dalam bahasa ilmiahnya sphenoid, letaknya ada di bawah tulang frontal dan berperan sebagai dasar tulang tengkorak. Lanjut, tulang pelipis, atau dalam bahasa ilmiah temporal, masuk ke dalam tulang yang berbentuk irregular. Tulang ini berjumlah 2, masing-masing di sisi sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak, dan terletak tepat di bawah tulang parietal. Lanjut, tulang rahan atas, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah maksilah, yaitu tempatnya tumbuh gigi atas. Tempatnya tumbuh gigi-gigi atas. Itulah tulang rahan atas. Selanjutnya, tulang rahan bawah atau mandibula. Tulang ini satu-satunya tulang wajah yang bergerak, sebab di ujung atasnya tulang rahan bawah membentuk persendian bersama dengan dasar dari tulang kepala dan membentuk temporomandibular Jones. Itulah pengertian dan bagian-bagian dari tengkorak otak atau neurokranium. Lanjut ke tulang badan. Bagian-bagian dari tulang badan, yang pertama itu tulang belakang, tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang belakang bersatu,
tulang ekor bersatu, tulang dada, hulu, tulang badan, taji pedang, tulang rusuk, iga sejati, iga pasau, iga melayang. Nah, inilah bagian-bagian dari tulang badan, dan seperti yang ditunjukkan di gambar itulah letak-letak. Lanjut ke tulang kaki atau bagian-bagian dari tulang kaki, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah pedes. Yang pertama itu tulang paha, dalam bahasa ilmiah femur. Yang kedua tempurung lutut, dalam bahasa ilmiah patella. Yang ketiga tulang kering, dalam bahasa ilmiah tibia. Yang keempat tulang betis, dalam bahasa ilmiah fibula. Tulang pangkal kaki, dalam bahasa tarsus. Yang selanjutnya ruas jari, dalam bahasa ilmiah pelanggus. Selanjutnya tapak kaki atau metatarsus, dalam bahasa ilmiahnya metatarsus. Yang selanjutnya tulang loncat, dalam bahasa ilmiahnya talus. Tulang tumit, dalam bahasa ilmiahnya calneus. Tulang dada, dalam bahasa ilmiahnya cubedeus. Yang selanjutnya tulang kapal, dalam bahasa ilmiahnya nuviscularet. Kita perhatikan gambar, ada di situ bagian-bagiannya, letak dan letaknya, tapi gambar itu memakai bahasa ilmiahnya. Dan di sampingnya ada terjemahannya, itu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa ilmiah. Dan kita melangkah lagi ke bagian dari tulang panggul atau dalam bahasa ilmiah pelvis. Seperti yang kita lihat di gambar, tulang panggul itu ada yang ditunjukkan letaknya dan nama-namanya. Yang pertama itu tulang pangkal paha, dalam bahasa ilmiah os cocae. Yang kedua itu tulang kemaluan atau os publis. Yang ketiga itu tulang usus, dalam bahasa ilmiahnya os ilium. Yang keempat tulang duduk atau dalam bahasa ilmiahnya os isium. Tulang yang ke 5 tulang belakang atau dalam bahasa ilmiahnya os sacrum. Yang terakhir tulang tungging atau os coccygeus. Anggota gerak atas atau dalam bahasa ilmiah extremitas superior. Yang pertama itu tangan atau lengan atas, dalam bahasa ilmiah humerus. Yang kedua itu lengan bawah atau biasa disebut lengan hastak, dalam bahasa ilmiah ulna. Yang selanjutnya tulang pengumpil atau dalam bahasa ilmiah radius. Yang selanjutnya pangkal tangan, dalam bahasa ilmiah carpus. Yang selanjutnya tapak tangan, dalam bahasa ilmiah metacarpus. Dan yang terakhir jari atau dalam bahasa ilmiah palagus. Dan inilah anggota gerak atas dan entertainment. Ada juga ada di bagian-bagiannya di gambar, dan contoh letak-letaknya. Terus Otot atau musculus. Otot pundak kepala atau galea. Otot dahi atau musculus frontalis. Otot belakang kepala atau musculus occipitalis. Otot pelipis atau musculus temporalis. Otot lingkar mulut atau musculus orbicularis oris.
otot lingkar mata atau musculus orbicularis oculi, otot kelopak mata atau musculus levator palpebralis oculi. Seperti ada di gambar di bawah ini, ada otot trapezius, otot deltoid, otot bulat kecil, otot bulat besar, otot punggung lebar, fascia thoracoid bar, otot tulang besar, otot semipinalis capitilis, otot splenius capilitis, otot splenius convecis, otot levator kepala, otot supraespinatus, otot template ketupat mayor, otot bulat besar dan kecil, otot gergaji depan, otot gergaji belakang atau bawah, otot tensor spina, otot serangan luar perut, otot serangan dalam perut. Sikap anatomi. Sikap anatomi adalah suatu sikap di mana badan berdiri tegak, kepala tegak, mata memandang lurus ke depan, kedua gerak atau tangan lurus ke bawah, berada di samping badan dengan telapak tangan menghadap ke depan. Kedua anggota gerak bawah lurus dan sejajar, kedua kaki sejajar dan rapat. Sikap tubuh ini ditetapkan demikian agar seragam pada saat menentukan letak alat tubuh. Seperti ada pada gambar, anatomical posture, posterior, anterior. Pembagian anatomi. Berikut adalah beberapa contoh pembagian anatomi. Pertama, osteologi adalah ilmu pengetahuan tentang tulang. Miologi adalah ilmu pengetahuan tentang otot. Artrologi adalah ilmu pengetahuan tentang sendi. Dermatologi adalah ilmu pengetahuan tentang kulit. Kardiologi adalah ilmu pengetahuan tentang jantung. Istilah untuk menentukan letak alat yang satu terhadap yang lain. Kranial merupakan alat-alat yang terletak dekat pada kranium atau tengkorak. Caudal merupakan tempat ke arah cauda atau ekor. Ventral merupakan letaknya ke arah venter atau perut. Dorsal merupakan letaknya ke arah dorsum.